mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran, apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua masalah akidah. Yang ketiga masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok. Akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Padahal itu hadis terkenal sekali ya. Semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam. Dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang. Tapi secara substansi sama. Iman, akidah. Islam, fikih. Ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang nggak relate dengan kehidupan kita, tuh nggak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, nggak boleh nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah berarti dia nggak ada kewajiban haji karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Dan nggak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Nggak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad,
Kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh nggak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Wah ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan, itu masuknya ke Islam bukan iman. Misalnya nih bab riba, kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh, harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib, yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, nggak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-hammu wal hazan. Dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya? Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran kenapa kita begini. Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal,
rukun iman udah hafal. Bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal. Mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin, 50 akidah. Sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan, itu bukan pertahanan. Itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita. Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting, selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi kebutuhan anak muda adalah self healing, self awareness, self improvement, supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan. Terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya, pas lahir perempuan. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan, dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu. Ternyata perempuan juga bisa, tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self awareness, self improvement, ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir, fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuman belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil, bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah. Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup di tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakat apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya senang ngebully. Bani Israel itu senang ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, aku dilupakan, aku nggak ada yang kenal, aku nggak diceritakan, nggak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini? Itu juga kita alami. Bagaimana Sayyidina Yusuf bisa survive dengan ujian yang juga berat, ditakdirkan punya kakak-kakak yang dengki sama beliau.
Terus beliau dilemparkan ke dalam sumur. Ditakdirkan ketemu sama musafir. Bukan ketemu sama ayahnya. Ayahnya nyari malamnya. Nyari nggak ketemu. Dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat. Yang perempuannya memfitnah beliau. Narik baju beliau sampai sobek. Lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan? Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi karir maupun eksis dari sisi pribadinya, artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Semua itu pembahasan tentang takdir. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan takdir. Tapi pada masa itu mereka tidak mempertanyakan takdir, teman-teman. Kok bisa? Kok bisa mereka beriman? Beriman itu lebih tinggi daripada sekedar percaya ya. Karena beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi percaya takdir itu yang terbaik udah. Ini tingkat yang keren sih. Kalau cuma percaya, oke lah saya percaya takdir itu ketentuan Allah, oke. Nerima, lebih tinggi lagi daripada percaya. Saya nerima kok, udah gak ada pilihan. Itu tingkatan di atas percaya. Lebih tinggi lagi, beriman. Saya yakin takdir itu emang udah yang terbaik. Jadi 3 tingkatan tuh. Percaya takdir, menerima takdir, meyakini takdir. Dan dalam rukun iman, bukan percaya, bukan menerima, tapi yakin. Beriman. Ini kalau mau dibedah teman-teman. Berarti ada di level kita menganggap takdir itu sebagai anugerah. Kita menganggap takdir itu sebagai kebaikan. Kita merasa beruntung karena takdir kita. Itulah tingkatan orang yang beriman yang paling tinggi. Beriman kepada takdir. Beruntung saya begini. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah saya begitu. Alhamdulillah suami saya ini. Kalau orang yang percaya takdir, saya percaya suami saya itu adalah takdir saya, tapi ya udahlah. Ini percaya, saya terima kok suami saya sebagai takdir karena gak ada pilihan. Ini menerima, tapi suami saya itu emang yang terbaik dalam hidup saya, itu beriman. Beda ya? Begitu juga laki-laki. Saya gimana ya? Emang udah takdir Allah istri saya itu namanya percaya. Tapi masih ngegerutu gitu, masih komplain ya, masih komplain. Ya gimana lagi ya? Ya emang udah takdir Allah. Saya percaya kok itu memang udah ketentuan dari Allah, gimana lagi? Dia masih komplain. Tingkatan di atasnya, ya udahlah, terima aja. Memang udah gitu takdir saya. Ya apa yang ada ya saya terima. Itu di atasnya lagi, udah nggak komplain tapi udah nerima. Cuman belum meyakini. Di atasnya lagi, istri saya itu emang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk saya. Itu namanya beriman kepada takdir. By the way, skincare bukan merubah ciptaan Allah. Skincare adalah merawat ciptaan Allah, bukan merubah. Yang merubah ciptaan Allah itu adalah filter. Apalagi yang merubah ciptaan Allah? Alis dikeruk, yang tadinya horizontal bagus tiba-tiba jadi setengah vertikal diagonal gitu. Kayak Dragon Ball ya. Jadi maksudnya orang yang percaya belum tentu nerima. Bisa jadi dia percaya ini takdir Allah, tapi dia protes. Kenapa ya Allah? Kok warna saya kayak gini? Saya pengen kayak bule-bule tuh. Ada yang udah tingkatannya ya udahlah, hidung saya memang udah kayak gini, kulit saya memang udah kayak gini, saya terima lah gitu ya. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah kulit saya hitam. Alhamdulillah rambut saya keriting. Alhamdulillah ayah saya ini. Alhamdulillah ibu saya ini. Alhamdulillah pasangan saya ini. Alhamdulillah anak saya ini. Alhamdulillah pekerjaan saya ini. Alhamdulillah. Dia alhamdulillah terus. Itu namanya beriman kepada takdir. Bukan cuman percaya, bukan cuman nerima, tapi yakin itulah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir, teman-teman. Kalau udah sampai ke level itu, makanya kata Nabi, hilanglah hammun wal hazan. Hilanglah rasa khawatir, hilang juga rasa kecewa. Kalau udah sampai di level beriman.